Oke, ngomong-ngomong soal multiverse, bagaimana kalau mitos kucing punya banyak nyawa itu bukan karena kucing punya banyak nyawa, tapi karena dia punya banyak dunia? Karena ada satu kisah populer yang sering diceritakan para ilmuwan dalam fisika kuantum, yaitu yang sering disebut kucingnya Schrödinger. Kisah tentang seekor kucing malang yang dikurung dalam sebuah kotak bersama racun. Menariknya, kucing ini tidak hidup juga tidak mati, tapi dia hidup sekaligus mati. Memang absurd, tapi cerita ini bukan mitos, bukan legenda, melainkan sebuah eksperimen pikiran yang dilakukan Erwin Schrödinger, ilmuwan yang perannya sangat besar dalam fisika kuantum. Schrödinger melalui kucingnya ingin menunjukkan bahwa fenomena dalam fisika kuantum bisa membuat dunia ini tampak tidak masuk akal. Nah, dari kisah kucing inilah lahir hipotesis tentang dunia paralel. Karena kucing ini bukan hidup dan mati di satu dunia, tapi hidup dan mati di dunia yang berbeda. They have split. They have gone their own way. It is if they have become two separate worlds. Oke guys, sebelum kita bahas kucingnya Schrödinger yang nanti memunculkan hipotesis dunia paralel, kalian harus tahu dulu, terlepas dari kontroversinya, faktanya persamaan Schrödinger adalah rumus paling sukses sepanjang sejarah fisika. Karena berkat rumusnya Schrödinger lah para ilmuwan bisa memetakan semua unsur dalam tabel periodik, dan kita bisa menikmati banyak teknologi yang lahir darinya. Maka sebagian ilmuwan tidak mau terlibat soal perdebatan tafsirannya, yang penting rumusnya bekerja. Mereka menggunakan rumus ini seperti kita menggunakan handphone. Kita tahu cara makainya, tapi kita tidak tahu cara kerja di dalamnya. Schrödinger pun kemudian menunjukkan sebuah paradoks melalui sebuah eksperimen pikiran yang kemudian dikenal dengan Schrödinger's cat, kucingnya Schrödinger. Schrödinger membayangkan ada seekor kucing dikurung dalam sebuah kotak. Di dalam kotak itu ada racun dalam tabung, zat radioaktif, dan Geiger counter, alat yang bisa mendeteksi peluruhan radioaktif. Dan alat ini terhubung dengan palu. Skenarionya adalah kalau alat ini mendeteksi adanya peluruhan radioaktif, maka palu itu akan memecahkan tabung racunnya dan kucingnya mati karena keracunan. Tapi kalau tidak, berarti kucingnya hidup. Sekarang perhatikan apa maksud Schrödinger dengan eksperimen ini. Ingat prinsipnya, menurut interpretasi Copenhagen, setiap partikel selalu dalam keadaan superposisi ketika kita tidak mengamatinya. Ini termasuk meluruh atau tidaknya atom radioaktif tadi. Dan kalian harus catat bahwa mengukur atau mengamati dalam konteks sains sama dengan kita melihat dengan mata. Nah, kotak tadi dalam keadaan tertutup, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di dalam kotak. Nah, di sini paradoks yang ingin ditunjukkan Schrödinger. Katakanlah kalian membuka kotaknya dan menemukan kucingnya mati. Artinya atomnya meluruh. Pertanyaannya, sejak kapan kucingnya mati? Kalian tidak bisa mengatakan kucingnya mati sejak kotaknya masih tertutup. Dan kalian pun tidak bisa mengatakan kucingnya masih hidup selama kotaknya masih tertutup. Karena selama kotak masih tertutup, zat radioaktif tadi belum bisa dikatakan meluruh atau tidak, tapi meluruh dan tidak dalam waktu bersamaan. Artinya, selama kotaknya masih tertutup, kucing itu pun harus dipandang dalam keadaan superposisi, mati dan hidup dalam waktu bersamaan. Barulah saat kalian membuka kotaknya, hanya pada saat itulah kucingnya mati. Atau sebaliknya, kalau kalian menemukan kucingnya hidup, hanya pada saat kalian membuka kotaknya lah kucingnya hidup. Gak masuk akal? Ya itulah poin yang ingin ditunjukkan Schrödinger. Betapa absurdnya teori kuantum kalau harus ditafsirkan seperti ini. The point of this thought experiment, which Schrödinger and Einstein invented over the course of letters sent across the Atlantic Ocean, was not to say, wow, quantum mechanics is impressive. It's to say, surely you don't believe this. Harap catat bahwa poin yang ingin ditunjukkan Schrödinger dan Einstein melalui eksperimen pikiran tadi adalah kalau superposisi di level kuantum benar adanya, bagaimana itu bisa menjelaskan realitas alam yang satu ini, yang notabene tersusun dari atom-atom itu. Berbagai tafsiran pun muncul untuk memecahkan teka-teki ini. Hingga pada tahun 1957, seorang ilmuwan muda datang dengan tafsirannya yang cukup gila. Hugh Everett dalam tesisnya memperkenalkan Many World Interpretation, interpretasi dunia banyak, atau yang kita kenal sekarang dengan multiverse. Everett memegang prinsip bahwa persamaan Schrödinger harus berlaku secara konsisten. Menurutnya, tidak ada yang namanya keruntuhan fungsi gelombang. Artinya, semua kemungkinan di level kuantum semuanya terjadi. Artinya, dalam kasus Schrödinger's cat, kucing mati dan kucing hidup dua-duanya menjadi kenyataan walaupun kita membuka kotaknya. Tapi saat kita membuka kotaknya, realitas terpecah dua. Di realitas yang satu, kita melihatnya mati.
tapi di realitas yang lain kita melihatnya hidup. Ya mungkin bagi kalian tampak aneh, tapi tidak bagi Everett. Baginya justru multiverse lah yang nyata, sedangkan dunia yang satu inilah yang ilusi. Mengapa bisa begitu? Everett punya argumen. Argumennya disampaikan dalam formulasi matematis, tapi kurang lebih argumennya begini. Satu-satunya yang real di dunia ini justru fungsi gelombang itu sendiri. Dan fungsi gelombang ini sifatnya universal. Artinya alam semesta secara keseluruhan berada dalam kondisi superposisi. Dalam kasus Schrodinger's cat, Everett mengingatkan bahwa yang disebut objek kuantum bukan hanya atom radioaktif, tapi kucing dan orang yang membuka kotaknya juga merupakan objek kuantum dalam satu sistem. Dan semua objek dalam satu sistem kuantum akan mempunyai gelombang yang sama karena terhubung satu sama lain melalui mekanisme yang oleh Einstein disebut quantum entanglement. Dan begitu kalian membuka kotaknya, kalian pun akan mengalami superposisi karena berada dalam satu sistem kuantum. Isolated completely, a quantum system would revert back to separate states of matter, each entangled with a distinct state of its environment. In other words, the object in question would be both in and out of phase with multiple parallel realities. Lalu pertanyaannya, mengapa kalian hanya menemukan salah satunya? Menurut Everett, itu karena kita mengalami apa yang disebut quantum decoherence atau dekoherensi kuantum. Perlu kalian tahu, quantum decoherence sering dibahas dalam konsep komputer kuantum. Perbedaan komputer biasa dengan komputer kuantum adalah komputer kuantum menggunakan aliran data berupa qubit atau quantum bit, di mana nilai 1 dan 0-nya memanfaatkan superposisi dalam atom. Ini yang menyebabkan komputer kuantum bisa jutaan kali lebih cepat dari komputer biasa. Nah, tapi yang jadi tantangan terbesar dari komputer kuantum adalah mempertahankan supaya informasi qubit ini tetap utuh. Karena sedikit saja terganggu oleh gelombang lain, dia akan kehilangan koherensinya. Akibatnya, qubit tadi bukan lagi 1 dan 0, tapi terpecah jadi dua informasi yang berbeda, 1 atau 0. Sama seperti koin yang berputar tadi, kalau terganggu oleh sentuhan atau getaran, lama-lama akan berhenti, dan dua sisi kembali terpisah. Ini yang disebut dekoherensi. Menurut Everett, itu yang terjadi saat kita membuka kotak tadi. Aksi kita membuka kotaknya membuat superposisi terpecah jadi dua informasi yang berbeda, atau dua fungsi gelombang yang berbeda. Dan itu disebabkan karena sistem kuantum berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kata lain, realitas terpecah jadi dua, dan kita hanya bisa melihat salah satunya. They have split. They have gone their own way. It is as if they have become two separate worlds. There is a you that sees the cat awake, and there is a you that sees the cat asleep. And these two versions of you can never talk to each other.